Legend of the Great Sage. Chapter 1031. Sebuah tangan hijau besar menghentikan petir itu. Pedang itu berhenti dan berhenti di atas kepala Li Qingshan. Beberapa helai rambut merahnya rontok. Frenzied Blade menjerit kaget. Baru sekarang Li Qingshan melihat penampilan Frenzied Blade. Dia tidak berbeda dari surah wanita normal, tetapi wajahnya sangat cerah dan flamboyan. Rambut merah panjangnya bergelombang, dan tubuhnya lebih tinggi darinya. Dia mengenakan 100 Flower Armor dan memancarkan aura pembunuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh senjata yang sebenarnya. Pedang naga terbang, pedang rahan darah, dan senjata lainnya memiliki sejumlah spiritualitas, tetapi tidak memiliki kecerdasan. Jiwa pedang bunga liar menatapnya dari atas, setengah memuji dan setengah mengejek, tulangmu cukup keras, jangan buang-buang waktuku, cepat mati. Ujung bilah pedang itu tiba-tiba menekan ke bawah, memotong tulang harimau itu, menimbulkan suara logam beradu. Li Qingshan merasakan sakit yang menusuk dari tangannya. Darah mengalir di lengannya, berubah menjadi api yang membakar. Dia terkejut sekaligus gembira. Dia terkejut bahwa Ox Demon Forges Its Hide miliknya benar-benar hancur, tetapi dia sangat gembira bahwa bilah pedang itu benar-benar senjata dewa yang langka. Kau hanya senjata, dan berani bicara begitu arogan. Goyang. Retakan hitam menyebar di antara jari-jari Li Qingshan. Aura bilah pedang itu hancur, dan bilah pedang itu berdengung. Kekuatan seperti ini, Frenzied Blade terkejut. Dia ingin mencabut pedangnya, tetapi tangan Li Qingshan memegangnya dengan kuat. Merusak. Li Qingshan berteriak, namun sebelum dia bisa mengeluarkan pusaran angin itu, Frenzied Blade tampaknya telah meramalkannya dan menendang wajahnya. Kepala Li Qingshan sedikit miring, dan pusaran angin menyapu Frenzied Blade, menciptakan jurang sepanjang ribuan kaki. Jadi kau bukan Asura, kata Frenzied Blade. Mengapa kamu berkata begitu? Kata Li Qingshan. Serangan Raja Asura tidak bisa ditembus dengan mudah. Frenzied Blade menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia menginjak wajah Li Qingshan dan mencabut pedangnya, lepaskan. Tanah di bawah altar pengorbanan Asura tiba-tiba runtuh, dan retakan muncul di permukaannya. Li Qingshan membentangkan sayap Phoenix-nya dan terbang ke langit. Dia bertanya, apakah Raja Asura memiliki kekuatan sebanyak aku? Otot-otot di lengannya menegang saat dia mencengkeram bilah pedang itu erat-erat. Bilah pedang yang panjang itu bergetar terus-menerus, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Dia sudah bisa mengatakan bahwa pengalaman bertarung dan keterampilan Berserk Flower Saber Soul jauh di atas dirinya sendiri. Jika dia membiarkan Berserk Flower Saber Soul menunjukkan teknik pedangnya, dia mungkin tidak akan mudah dihadapi. Mengandalkan insting bertarungnya, dia membuat pilihan terbaik, jangan pernah menyerah. Itu hanya kekuatan kasar. Bunga liar bermekaran. Jiwa pedang bunga gila mendengus dingin, dan bilah pedang seperti bunga tiba-tiba mekar. Pola pada badan pedang mengalir, dan gelombang cahaya pedang mekar, menelan Li Qingshan. Ini yang disebut kekuatan luar biasa, Tremor of the Ox Demon. Li Qingshan menggertakkan giginya, tetapi dia tidak peduli dengan cahaya pedang yang jatuh ke tubuhnya. Sebaliknya, dia menuangkan semua kekuatan getarannya ke dalam pedang itu. Brengsek, sosok jiwa pedang bunga gila bergetar, samar-samar terlihat, tampak sangat tidak stabil. Kekuatan getaran iblis sapi dapat menghancurkan kehampaan, dan juga dapat menembus tubuh pedang untuk mengguncang jiwa pedang. Dan ketika cahaya pedangnya mendarat di tubuh Li Qingshan, cahaya itu tidak dapat menembus kulit iblis sapi yang ditempa. Dia dipenuhi dengan kebencian, bagaimana kulit bocah ini bisa begitu tebal. Sebagai jiwa pedang, dia tidak bisa meninggalkan pedang, dan semua keterampilan hebatnya harus ditunjukkan dengan pedang. Sekarang tubuh utamanya dijebak oleh Li Qingshan, dia seperti harimau yang taringnya dicabut. Meskipun dia sangat ganas, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan membunuh yang seharusnya dia miliki. Dia sangat menyesal. Dia seharusnya tidak begitu ceroboh pada awalnya, membiarkan Li Qingshan mengambil ujung pedang. Tak apa jika kau tak mampu menangkis bilah pedang itu, tapi kau ingin melukaiku hanya dengan cahaya pedang. Li Qingshan memejamkan matanya rapat-rapat, dan kulitnya berubah menjadi hijau. Dia mengaktifkan Ox Demon Forges Its Hide secara ekstrim, dan seolah-olah dia kuat, biarkan dia menjadi kuat. Dasar pengecut, lepaskan dan lawan aku. Jangan harap kau bisa membuatku mengakuimu seperti ini. Jiwa pedang bunga gila itu sangat cemberut. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Diam kau, jalang. Aku sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Hanya orang bodoh yang akan melepaskannya, kata Li Qingshan. Di langit, lelaki dan pedang itu saling beradu saat mereka saling memaki. Kadang mereka bangkit, kadang mereka jatuh, menyebabkan para asura di bawah tercengang. Tiba-tiba, bagaikan sebuah meteor yang melesat di angkasa, benda itu menghantam gunung dengan kepala terlebih dahulu, menyebabkan ledakan yang menggetarkan bumi. Gunung itu runtuh, menciptakan kawah besar. Di dalam kawah, Li Qingshan mencengkeram gagang pedang dengan erat dan menusukkannya ke tanah. Jiwa pedang bunga gila memukul dan memarahinya, tetapi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Ekspresinya sekuat banteng yang keras kepala. Mengaktifkan 4 Ox Demon Terji, kulit hijau itu menahan semua kerusakan. Kekuatan tak terbatas melonjak dari tanah, dan gaya gravitasi yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya, membuat Frenzied Flower Saber Soul tidak mungkin lepas. Gelombang kekuatan yang bergetar terus-menerus melonjak ke dalam pedang, perlahan-lahan menghancurkan perlawanan Frenzied Flower Saber Soul. Dia hanya menyingkirkan semua hal lainnya dan mengaktifkan transformasi iblis sapi dengan sekuat tenaganya. Li Qingshan tiba-tiba merasakan firasat misterius yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi manusia, melainkan seekor banteng. Bukan karena cara budidayanya, tetapi karena ia adalah anak sapi sejak ia dilahirkan. Hehe, bukankah saya tumbuh di kandang sapi? Li Qingshan mengejek dirinya sendiri dalam hati. Dia menekan jiwa pedang bunga gila secara naluriah dan membenamkan dirinya dalam perasaan misterius ini.
Ekspresinya berangsur-angsur menjadi agak linglung, dan sikapnya mulai berubah. Itu menjadi lebih berat dan lebih dalam, sementara kekejaman iblis harimau, kedamaian kura-kura roh, dan keanggunan burung phoenix berangsur-angsur surut. Garis keturunan iblis lembu beredar dengan cepat di tubuhnya, dan tanduk melengkung di kepalanya semakin memanjang. Kepala hijaunya meregang dan membesar, menjadi sedikit seperti kepala lembu. Tubuhnya yang tinggi menjadi lebih berotot dan kuat. Kakinya berubah menjadi sepasang kuku besar, dan sesuatu tampak muncul di balik pantatnya. Ketika menoleh ke belakang, itu sebenarnya adalah ekor lembu. Dia tidak dapat menggambarkan apa yang dirasakannya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara lenguhan. Suara lenguhan itu agak berat, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi, bergema melalui pegunungan. Dia mengerti bahwa 9 transformasi iblis dan ilahi saat ini sedang mengalami transformasi baru. Ternyata, selain keseimbangan, dia juga bisa mendorong transformasi hingga batasnya. Menggunakan berbagai kemampuan iblis lembu semudah makan atau minum. Khususnya, iblis lembu menempa kulitnya, dan kekuatan bumi, membuat lapisan hijau itu seolah meresap ke dalam kulitnya. Dia tidak perlu menggunakannya dengan sengaja sama sekali. Ketika garis-garis cahaya tajam itu mendarat di atasnya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan kehendak Dewa Bumi. Bahkan jika transformasi lainnya diabaikan, kekuatannya telah menjadi lebih besar. Mengepalkan tinjunya dengan erat, pedangnya tidak lagi memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Lupakan saja, kalau begitu aku mengakuimu. Jiwa pedang bunga gila tiba-tiba terlepas. Li Qingshan diperkuat oleh kekuatan bumi, tetapi dia tidak. Kekuatannya hampir sepenuhnya terkuras. Chapter 1032. Tentu saja aku tidak akan menerima caramu, kata jiwa pedang bunga liar. Metode. Cara membunuh adalah dengan menggunakan metode sendiri untuk menyerang kelemahan musuh. Jika aku kalah darimu, bisakah aku menyalahkanmu karena terlalu kuat dan tidak mau bersaing denganku? Balas Li Qingshan. Wildflower Saber Soul terdiam dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Lupakan saja, kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Aku terlalu picik. Namun, aku menyarankanmu untuk menempatkanku di altar pengorbanan Asura. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Selesai berbicara, dia melompat ke pedang itu dan menghilang. Li Qingshan menghela napas lega. Senjata spiritual semacam ini benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Namun, apapun yang dikatakannya, dia tidak dapat menyerahkan bebek di tangannya. Dia akan bersiap untuk memurnikannya. Yang mulia, berhati-hatilah. Bunga liar akhir, ini adalah pedang yang terkenal dan tidak menyenangkan dari jalan Asura. Para Asura yang menggunakan pedang ini akan terbunuh atau mati karena kegilaan. Mereka pasti akan mencapai akhir. Yin King memperingatkan. Akhiri bunga liar, nama ini terlalu tidak kreatif. Menurutku lebih baik menyebutnya, Tiger Fang Tu, kata Li Qingshan dengan bangga. Yin King merasa tidak berdaya. Kamu hanya peduli dengan nama. Taring Harimau 2, dengan nama yang buruk ini, jangan pernah berpikir untuk memurnikanku. Wildflower Saber Soul meraung marah. Itu bukan urusanmu. Li Qingshan menekan gagang pedang dan menyalurkan indera jiwanya ke dalamnya. Pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah. Di ruang yang luas dan tak terbatas, bunga-bunga gemilang yang tak terhitung jumlahnya mekar dan layu. Jika dilihat lebih dekat, semuanya terkondensasi dari kilatan pedang, memiliki variasi pedang yang tak terbatas. Wildflower Saber Soul berdiri di antara ribuan bunga. Kalian benar-benar datang. Kalian tidak bisa menggunakan kekuatan kasar kalian di sini. Peringatannya bukanlah nasihat yang baik, melainkan provokasi yang jahat. Dia ingin membalas dendam di sini dan menghapus dendamnya. Memangnya kenapa kalau aku datang? Li Qingshan mencoba menarik kembali akal sehatnya. Dia sebenarnya terkunci erat dalam kekosongan ini, tetapi dia masih tenang. Nak, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku masih bisa membiarkanmu menjadi budak pedangku. Jika tidak, jiwamu akan hancur. Tawa gila dari Frenzied Flower Saber Soul terdengar dari segala arah, bergema di seluruh kehampaan. Hentikan omong kosong itu dan lanjutkan. Sebelum Li Qingshan sempat menyelesaikan kalimatnya, aura pedang itu melesat ke arahnya. Ia meninju, dan aura pedang yang memenuhi langit tiba-tiba mengembun menjadi pedang bunga gila. Pedang itu dipegang di tangan jiwa pedang bunga gila, dan ditebaskan ke bawah. Mata Li Qingshan membelalak. Ia tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan betapa dahsyatnya serangan ini. Mustahil untuk menghindar atau bertahan. Kekuatan spiritual Li Qingshan hancur oleh pedang itu, dan pikirannya pun terluka. Namun, jiwa pedang bunga gila tidak mau menyerah. Gelombang niat pedang menyerbu kesadaran Li Qingshan dan berubah menjadi sosok jiwa pedang bunga gila. Jiwa pedang bunga gila berkata dengan bangga, jadilah budak pedangku atau mati. Teknik pedang yang hebat, Li Qingshan memuji. Kekuatan teknik pedang jiwa pedang bunga liar sungguh tak terbayangkan. Itu layak menjadi pedang terkenal di alam Asura. Sebagai perbandingan, teknik pedang yang dia pahami sama kasarnya dengan memotong kayu bakar dan menyembelih babi. Ternyata, inilah aspek mengerikan dari Frenzied Flower Saber Soul. Tidak seperti dunia luar, ini adalah pertarungan keinginan. Berbagai kemampuan dan teknik sulit digunakan di sini. Namun, di ruang niat pedang ini, Frenzied Flower Saber Soul dapat melepaskan teknik pedangnya hingga batas maksimal tanpa batasan apapun. Bahkan Raja Asura tidak akan mampu mengalahkannya di sini. Namun, begitu penyempurnaan itu gagal, dia akan memanfaatkan situasi dan menyerang lautan kesadarannya. Jika dia ceroboh, dia malah akan disulap olehnya, berubah menjadi apa yang disebut budak pedang. Tiger Fang 2, kau memang banyak bicara. Li Qingshan tersenyum. Mati, jiwa pedang bunga ganas itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengamuk di lautan kesadarannya, hendak menjungkir balikkan dunia.
Penyu roh menekan lautan. Li Qingshan memejamkan matanya, dan seekor kura-kura roh muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Kura-kura itu bersinar dengan cahaya redup, memenuhi seluruh lautan kesadarannya dalam sekejap mata. Garis cahaya itu tampak tenggelam ke dalam lumpur, menjadi lamban dan redup. Segera, cahaya itu ditekan. Kau, Frenzied Flower Saber Soul tercengang. Berapa banyak teknik yang dimilikinya? Siapa bilang aku hanya punya kekuatan kasar? Li Qingshan menggunakan metode penekanan laut milik penyu roh, dan sosok penyu roh muncul di sekelilingnya. Cahaya redup menyelimuti jiwa pedang bunga gila, menyusup ke dalamnya helai demi helai. Li Qingshan berdiri di atas kura-kura roh dan muncul di ruang niat pedang lagi. Dia ingin langsung menekan jiwa pedang bunga gila. Jangan pernah pikirkan itu. Jiwa pedang bunga gila meraung. Ribuan bunga mekar di ruang niat pedang, mencabik-cabik Li Qingshan dan kura-kura roh menjadi berkeping-keping. Garis cahaya tajam menembus cahaya. Menekan, mata Li Qingshan tenang. Sosok kura-kura roh menjadi semakin nyata. Begitu saja, itu adalah pertempuran yang melelahkan. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Pada akhirnya, Li Qingshan lah yang kelelahan terlebih dahulu. Jika pikirannya terus-menerus terluka, itu akan menjadi beban yang sangat berat baginya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyerah untuk sementara waktu dalam menyempurnakannya. Dari segi kemauan saja, jiwa pedang bunga gila jauh lebih kuat daripada Li Qingshan. Keuntungan terbesar dari sebuah senjata adalah tidak akan pernah bisa dikalahkan. Senjata itu selalu berada di tangan pemenang. Melalui pertempuran tak berujung di alam Asura, ia telah mengumpulkan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya dan melahap budak pedang yang tak terhitung jumlahnya. Baru saat itulah ia menciptakan ruang niat pedang. Namun, senjata tetaplah senjata pada akhirnya. Kemauan tidak dapat langsung diubah menjadi kekuatan. Teknik pedang dan niat pedang dibatasi oleh kekuatan. Bukan hanya kekuatan musuh, tetapi juga kekuatan diri sendiri. Bahkan jika mereka bertarung 100 kali lagi, Li Qingshan yakin bahwa dia dapat menahannya. Akibatnya, selama dia tidak berusaha untuk memurnikannya, Frenzied Flower Saber Soul tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Namun, jika memang begitu, senjata yang diperolehnya setelah susah payah akan sama sekali tidak berguna. Dia harus selalu waspada terhadap serangannya. Li Qingshan sangat tidak sabar. Dia menginjak bilah pedang itu dan berteriak, jika kau berani melawan, aku akan menghancurkanmu dan mengubahmu menjadi tumpukan besi tua. Jiwa pedang bunga gila mendengus dingin dengan nada meremehkan. Tidak diketahui apakah dia telah meramalkan bahwa Li Qingshan tidak akan melakukannya, atau apakah tidak ada yang namanya rasa takut. Dia terbentuk dari niat pedang murni. Di antara asura yang tak terhitung jumlahnya yang pernah dia temui, tidak ada yang takut mati. Paling-paling, aku tidak akan mengubah namamu. Cukup patuhi saja namamu untukku. Ancaman Li Qingshan tidak mempan, jadi dia mencoba menenangkannya. Apakah kau memohon padaku? Tanya jiwa pedang bunga ganas. Aku memohon Anda, Li Qingshan mengutuk. Dia menyeret pedang bunga gila ke altar pengorbanan Asura. Dia mempertimbangkan untuk mengganti ke senjata lain, tetapi dia enggan melakukannya. Kekosongan niat pedang adalah hambatan terbesar baginya untuk menyempurnakan jiwa pedang bunga gila, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan harta karun yang dapat memungkinkan seni pedangnya meningkat dengan cepat. Saat dia ragu-ragu, jiwa pedang bunga ganas berkata, kecuali kau berubah menjadi senjata sampah, jiwa senjata manapun tidak akan tunduk pada yang lemah. Yang lemah yang menundukkan kamu. Aku sarankan kamu jangan memprovokasiku lagi. Saat amarahku meledak, aku tidak peduli dengan untung ruginya. Bahkan jika aku tidak bisa memurnikanmu, aku bisa menyegelmu dan bahkan menghancurkanmu. Nada bicara Li Qingshan dingin. Kebetulan sekali aku tidak ingin kembali ke gudang senjata prajurit untuk memakan debu. Aku bisa memberimu kesempatan. Kau tidak hanya akan menyempurnakanku, tetapi aku juga akan mengajarimu seni pedang dan membuatmu lebih kuat. Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Tanya Li Qingshan. Chapter 1033. Apakah begitu? Li Qingshan merenung sejenak, memikirkan kata-kata Yin Qing. Asura yang menggunakan pedang gila akhir-akhir akan terbunuh atau mati karena kegilaan. Tidak aneh bagi mereka untuk terbunuh. Jalan Asura adalah tempat di mana kau membunuhku dan aku membunuhmu, tetapi mati karena kegilaan itu menarik. Ada banyak ahli Asurapat, dan mustahil bagi siapapun untuk tidak dapat menyempurnakan Last Ending Frenzy Blade. Namun, setelah menyempurnakannya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki akhir yang baik. Apa yang menyebabkan mereka menjadi gila? Apakah kamu takut? Frenzy Blade memprovokasi. Sedikit, kata Li Qingshan jujur. Frenzy Blade terkejut. Dia tidak menyangka Li Qingshan akan menjawab seperti itu. Tapi kamu jelas bukan orang yang paling aku takuti. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Indra jiwanya menembus kekosongan niat pedang. Kali ini, jiwa pedang bunga liar tidak memberikan perlawanan lagi. Dia masih membiarkannya meninggalkan jejaknya pada pedang itu, berhasil menyempurnakan pedang bunga liar yang sekarat. Li Qingshan mengangkat pedang kegilaan akhir terakhir. Ujung pedang itu berkelebat, dan dia mengayunkan pedang itu dengan santai. Cahaya pedang itu berkelebat, dan 10 mil jauhnya, sebuah gunung terbelah dan runtuh. Pisau yang bagus. Mata Li Qingshan berbinar. Kekuatan penghancur pedang Frenzy Last Ending jauh di atas Tiger's Fang. Jika dia menggunakan Tiger's Fang, dia hanya bisa mengayunkannya setelah menyedot cukup banyak darah. Namun, pedang Frenzy Last Ending hanya membutuhkan ayunan biasa untuk mencapai efek yang sama. Jika dia menghadapi Raja Naga Laut lagi, dia tidak perlu khawatir hanya memiliki 3 gerakan. Tentu saja, tapi teknik pedangmu terlalu lemah. Kau hanya mengayunkan pedang secara acak. Petik 2. Frenzy Blade kembali mengejek teknik pedang Li Qingshan. Dia memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Ini adalah satu-satunya penyesalan Li Qingshan.
Dia tidak benar-benar menaklukkan Frenzy Blade dan hanya membentuk hubungan kerjasama yang setara, jadi dia tidak dapat mewarisi kedalaman seni pedang. Namun, dia yakin bahwa seiring meningkatnya kultivasinya, suatu hari dia akan mampu menaklukkan Frenzy Blade sepenuhnya dan menjadi Frenzy Blade Master sejati. Apakah kamu ingin belajar? Aku bisa mengajarimu, kata Frenzy Blade. Tentu saja, Li Qingshan tahu bahwa dia sedang berbuat jahat, dan jiwa pedang bunga ganas tampaknya tidak berniat menyembunyikannya. Saya punya dua metode mengajar. Satu cepat, dan satu lagi lambat. Mana yang ingin Anda pelajari? Seberapa cepat kalau cepat dan seberapa lambat kalau lambat? Kirimkan keinginan spiritualmu ke pedang. Aku akan bertarung denganmu dan mengajarimu langkah demi langkah. Ini lambat. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku akan memilih yang lambat. Kerja yang lambat akan menghasilkan kerja yang baik. Tapi kadang-kadang suasana hatiku sedang baik, dan kadang-kadang suasana hatiku sedang buruk. Bahkan jika aku memarahimu, kamu harus menerimanya dengan patuh. Baiklah, hentikan omong kosongmu. Bagaimana kamu ingin mengajariku? Li Qingshan bukanlah orang yang tidak bisa mentolerir beberapa kutukan, tetapi berdasarkan sikap Frenzied Flower Blade terhadapnya, dia mungkin tidak akan mampu mempelajarinya bahkan setelah 100 tahun. Kalau begitu pilih yang cepat. Aku jamin kau akan bisa mendapatkan esensi dari niat pedang tanpa noda apapun. Lebih jauh lagi, ini adalah jurus terkuat dari pedang bunga gila terakhir. Jurus ini bisa langsung meningkatkan kecakapan bertarungmu dan membuatmu bisa membunuh musuh yang kuat. Ada hal yang baik. Apa nama gerakan ini? Li Qingshan tersenyum. Akhir dari fanatik. Betapa beruntungnya. Menuju ujung jalan setelah mengamuk. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari pedang alam Asura. Jebakan ini sama sekali tidak tersembunyi, dan bahkan memberitahunya dengan jelas bahwa melompat ke dalamnya berarti kematian. Tepat sekali. Jika kau menginginkan kekuatan besar dan teknik pedang yang hebat, bagaimana mungkin kau tidak mengambil risiko? Kata Frenzied Flower Blade dengan nada jahat. Biarkan aku berpikir. Li Qingshan memejamkan mata dan pikirannya menjadi setenang lautan. Ia meminta kura-kura roh untuk meramalkan nasib baik atau buruk, tetapi hasilnya sedikit mengejutkannya. Jika kau menolak, lebih baik kau kirim aku kembali ke gudang senjata dengan patuh. Aku tidak akan pernah berjuang untukmu. Aku bisa menerima orang yang lemah, tapi aku tidak akan menerima seorang pengecut. Saya bisa menerimanya, tapi saya punya syarat. Kondisi apa? Jika aku tidak berakhir seperti yang kau inginkan, kau harus mengikuti perintahku dan berjuang untukku. Kau tidak boleh membuat masalah. Aku menghormati yang berani, tapi aku lebih menghormati yang kuat. Tak ada satupun pendekar pedang di akhir pedang bunga ganas yang mati karena campur tanganku, kata pedang bunga ganas. Li Qingshan membuka matanya dan tersenyum, kalau begitu, kemarilah dan coba. Baiklah, pegang gagangnya erat-erat dan rilekskan pikiranmu. Sosok pedang bunga gila muncul sekali lagi. Sosok itu semi-transparan dan berada di antara ilusi dan kenyataan. Sosok itu tumpang tindih dengan tubuh Li Qingshan dan memegang gagangnya erat-erat. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, pedang bunga gila akhir mengeluarkan dengungan aneh. Riak menyapu lautan kesadarannya, dan jiwanya pun bergetar. Pria dan pedang itu perlahan-lahan membentuk resonansi aneh. Lautan kesadaran dan niat pedang perlahan-lahan saling tumpang tindih. Secara samar-samar, Li Qingshan melihat para pendekar pedang Frenzied Flower Blade di masa lalu. Mereka menggunakan ujung Frenzied Flower Blade dan bertarung melawan musuh-musuh yang kuat, melepaskan segudang teknik pedang yang mendalam. Dia sangat gembira. Ini adalah warisan niat pedang yang dia inginkan. Masih terlalu dini untuk merayakannya. Yang terbaik belum datang. Bibir Frenzied Flower Blade melengkung membentuk senyum. Satu dengan pedang, akhir dari fanatik. Pedang bunga gila itu tiba-tiba mekar. Lapisan kelopak bunga yang indah melilit tangan Li Qingshan. Pola-pola rumit menyebar di sepanjang lengannya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pola-pola itu persis sama dengan pola-pola pada pedang itu. Kulitnya juga bersinar dengan kilau metalik. Seolah-olah dia telah menjadi bagian dari pedang itu. Hati Li Qingshan bergetar. Ia merasa seolah-olah ia telah bersinggungan dengan para pendekar pedang Frenzied Flower Blade sebelumnya. Lautan kesadarannya berubah menjadi kekosongan yang penuh dengan niat pedang. Rasa percaya diri yang kuat membuncah dalam dirinya, aku juga bisa menggunakan teknik pedang ini. Akhir dari pedang bunga gila tidak lagi sulit dikendalikan. Dia memahami setiap lengkungan dan setiap inci polanya. Pedang itu perlahan berputar sesuai pikirannya, menciptakan bayangan. Sepertinya dia mengayunkannya dengan santai. Hanya ketika pemandangan ini diperbesar 1000 kali, seseorang dapat melihat bahwa partikel debu yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di udara sedang diiris-iris oleh bilah pedang itu. Menebang gunung itu mudah, tetapi memotong debu itu sulit. Yang pertama hanya membutuhkan kekuatan, sementara yang kedua membutuhkan teknik bilah pisau hingga ke detail terkecil. Bagaimana? Apakah aku menjadi lebih kuat? Tapi itu masih jauh dari kata cukup. Aku akan sepenuhnya mengeluarkan potensimu. Frenzied Flower Blade Soul tertawa terbahak-bahak. Hampir semua Asura yang tewas karena mengamuk telah tewas akibat jurus ini. Memang, dia sama sekali tidak menghalangi pertempuran. Sebaliknya, dia membantu pertempuran. Namun, setelah tarian histeris ini, dia pasti akan menemui ajalnya. Tentu saja, kata Li Qingshan. Tawa Frenzied Flower Blade terhenti. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin tentang hal itu? Li Qingshan tersenyum. Menggabungkan lautan kesadarannya dengan kekosongan niat pedang memang memberikan beban mental yang besar padanya. Niat membunuh yang membabi buta yang ditinggalkan oleh para pendekar pedang sebelumnya sudah cukup untuk membuat Raja Asura menjadi gila. Niat membunuhnya juga meroket, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Namun, mata merahnya tetap jernih dan dalam.
Alasan mengapa dia terkejut dengan ramalan kura-kura roh itu adalah karena tidak ada bahaya sama sekali. Mengapa kamu tidak marah? Tanya Frenzied Flower Blade dengan heran. Chapter 1034. Tiger Demon memperbaiki Bone Heart Frenzy. Ini adalah kondisi yang sudah biasa dialami Li Qingshan. Sejak hari pertama ia berkultivasi hingga hari ini, ketika garis keturunan iblis harimau menjadi begitu padat, bahkan ketika ia menggunakan amarah iblis harimau, ia tidak pernah kehilangan akal sehatnya atau menjadi gila. Meskipun, Fanatics End, memberinya perasaan yang berbeda dari Tiger Demon's Fury, itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi gila dan mati. Stimulasi kekuatan jurus ini tidak terlalu luar biasa. Jurus ini hampir tidak dapat dibandingkan dengan Battle Demon's Possession, tetapi tidak sebagus Tiger Demon's Fury. Namun, dalam hal meningkatkan kekuatan tempur, jurus ini mungkin jauh lebih baik daripada Battle Demon's Possession. Jurus ini menutupi kekurangan terbesarku. Saat Li Qingshan merenung, dia fokus untuk memahami maksud pedang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia merasakan kelelahan yang mendalam. Jadi, mengabaikan tarikan jiwa pedang yang menggila, dia dengan paksa memisahkan dirinya dari kekosongan maksud pedang. Pola-pola pada tubuhnya kembali ke pedang terakhir lunatik, dan kilau metalik pada kulitnya juga meredup. Pada saat itu, perasaan hampa yang intens menenggelamkannya. Dia tidak bisa lagi memahami teknik pedang yang mendalam dan terus berubah. Adapun pedang terakhir lunatik di tangannya, dia juga kehilangan perasaan menjadi satu dengan pedang itu dan menggunakannya sesuai keinginannya. Dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Akan tetapi, seperti halnya setelah air pasang surut, banyak jejak dan sisa-sisa yang tertinggal di pantai, dia juga telah memahami sedikit niat pedang, yang cukup untuk lebih meningkatkan teknik pedangnya. Dia tersenyum. Jiwa pedang yang hingar-bingar itu tidak berbohong padanya. Ini memang cara tercepat untuk mempelajari teknik pedang. Selama dia terus menyatu dengan pedang dan menyatu dengan kekosongan niat pedang, teknik pedangnya akan segera memasuki ranah yang sama sekali baru. Dia menjentikkan bilah pedangnya dengan ringan. Apa lagi yang ingin kau katakan? Sepertinya kau tidak sepenuhnya mengandalkan tipu daya untuk mendapatkanku dari gudang senjata. Karena kau telah lulus ujian, aku akan bertarung untukmu. Setelah jiwa pedang yang hingar-bingar itu gagal 3 kali berturut-turut untuk membunuh Li Qingshan, tampaknya ia akhirnya menyerah pada rencana ini. Li Qingshan melepaskan gagang pedangnya dan berbaring di tanah. Konfrontasi mental semacam ini bahkan lebih melelahkan daripada pertempuran besar. Dalam waktu singkat, dia tertidur lelap. Bila bunga liar terakhir tertancap di tanah di sampingnya, bilah pedang itu hanya berjarak beberapa kaki dari tubuhnya, dan dia tampak tak berdaya, cahaya pada bilah pedang itu bagaikan mata yang bersinar, menatapnya. Dalam kekosongan niat pedang yang tak terbatas, jiwa pedang bunga liar bergumam pada dirinya sendiri. Orang yang aneh. Sikap permusuhannya bahkan lebih kuat daripada Raja Asura, tetapi temperamennya tidak terpengaruh sama sekali. Justru karena inilah dia mampu mempertahankan ketenangannya bahkan ketika dia berada di ujung jalan kegilaannya. Namun, jika Anda berada dalam pertempuran sengit antara hidup dan mati, apakah Anda masih akan tetap tenang? Hehe. Petik 2. Rekan Daois Unraging, di mana Li Qingshan? Bawa dia ke sini sekarang juga. Yue Wuyang sangat marah. Siapapun pasti marah jika mereka dibodohi, apalagi selama lebih dari setengah tahun. Sudah berapa tahun sejak dia dibodohi seperti ini? Untuk menghadapi Raja Belalang Terbang, dia telah membuat rencana yang sangat cermat. Dia bahkan telah menghubungi kediaman Raja Chu, tetapi tokoh utama rencana itu, Li Qingshan, tidak pernah muncul. Dia mengatakan bahwa dia telah kembali ke biara Chan milik Deva Naga untuk mempelajari metode kultivasi sebelum menghilang. Dia telah mengirim orang untuk mendesaknya beberapa kali, tetapi yang dia terima hanyalah bahwa Li Qingshan sedang berkultivasi secara tertutup di aula penindasan iblis. Raja Belalang Terbang terus mendatangkan malapetaka di Provinsi Hijau. Meskipun aktivitasnya telah melemah drastis, itu terutama karena berbagai kota dan desa telah dilahap habis, sehingga ia tidak memiliki cukup makanan untuk mengisi kembali klonnya. Metode budidaya dan kota prefektur terlalu berisiko, sehingga ia secara aktif mengurangi aktivitasnya. Adapun pukulan dari wilayah Raja Chu, itu sebenarnya hal sekunder. Selama wabah belalang terus berlanjut, orang-orang biasa tidak akan mampu pulih secara normal, dan fondasi masyarakat budidaya Provinsi Hijau akan berada di ambang kehancuran. Tenanglah, Jenderal Agung. Dia ada di sana. Biksu yang tidak marah itu menunjuk ke lapangan Asura di sampingnya. Bukankah dia berkultivasi di aula penindasan iblis? Yue Wuyang bertanya. Dia kembali ke sana setelah dia keluar, kata biksu yang tak marah itu. Suruh dia keluar. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga? Kata Yue Wuyang. Ini adalah harta karun rahasianya. Bahkan aku tidak bisa membukanya. Biksu yang tidak marah itu mengulurkan tangannya. Jika kamu tidak mau membukanya, maka aku yang akan membukanya. Yue Wuyang benar-benar marah kali ini. Dia mengulurkan tangannya ke arah lapangan Asura. Dia tidak bergerak sama sekali, tetapi begitu dia bergerak, itu seperti sambaran petir. Itu tidak baik. Biksu yang tidak marah itu menekan lapangan Asura dengan tangannya yang gemuk dan seperti kipas. Biksu yang tidak marah, masalah ini sangat penting. Sebagai biksu terkemuka dalam agama Buddha, apakah Anda hanya akan melihat orang-orang terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan? Tanya Yue Wuyang. Inilah nasib Provinsi Hijau. Bagaimana mungkin kita menggantungkan semua harapan pada satu orang? Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Siapa yang meneleponku? Pada saat ini, suara Li Qingshan terdengar dari Asura Field. Tak lama kemudian, Li Qingshan melompat keluar dari Asura Field dengan pedang Dying Blossoms di punggungnya. Ia tampak bersemangat setelah tidur semalaman. Yue Wuyang hendak marah begitu melihat Li Qingshan, tetapi matanya tertarik oleh bilah pedang di punggungnya.
Bukan hanya karena bilah pedang bunga mati yang besar dan mencolok, tetapi juga karena daya tariknya yang unik. Seperti halnya anggur yang baik bagi seorang pemabuk dan lukisan yang terkenal bagi seorang pelukis, sebagai murid sekolah militer, Yue Wuyang memiliki naluri untuk menilai kualitas sebuah senjata. Ia dapat merasakan denyut kehidupan di bilah pedang yang dingin itu. Mungkinkah ini senjata ilahi Asura? Apa yang kamu lihat? Suara provokatif terdengar, tetapi itu bukan suara Li Qingshan. Sebaliknya, itu adalah bilah Ding Blossoms, yang diarahkan langsung ke Yue Wuyang dengan niat membunuh yang dingin. Jiwa senjata. Yue Wuyang sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah senjata Asura dengan jiwa senjata. Bagaimana anak itu mendapatkannya? Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Kau masih mencari. Kau percaya padaku saat aku bilang aku akan memotongmu menjadi dua. Jiwa pedang bunga sekarat terus berkokok. Dia berkata kepada Li Qingshan dengan penuh semangat, orang ini lumayan. Aku akan menggunakannya sebagai tumbal untuk pedang ini. Dan si gendut di sampingnya juga terhitung sebagai satu. Biksu yang tidak marah itu juga terkejut. Matanya terbelalak. Dia belum pernah melihat senjata yang begitu sombong sebelumnya. Bahkan harta karun Buddha yang paling spiritual dari biara Chan milik Deva Naga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata itu. Tidak perlu melihat. Aku sedang berbicara padamu. Aku bisa menggunakan lemakmu untuk menjaga bilah pedang itu. Datanglah padaku bersama-sama. Tutup mulutmu. Li Qingshan tidak tahan lagi. Dia memukul gagang pedang itu dengan keras. Awalnya, dia tidak ingin membawa pedang bunga sekarat di punggungnya, tetapi jiwa pedang bunga sekarat berkata kepadanya, jika kamu ingin memahami maksud pedang lebih cepat dan melepaskan kekuatan penuh pedang bunga sekarat, lebih baik kamu membawaku dengan patuh. Astaga, apakah kau benar-benar mengira kau adalah tuanku sekarang? Dengan kekuatanmu yang kecil, aku sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadamu dengan bertarung untukmu. Nak, jangan coba-coba. Ark, saya ingin kembali ke alam Asura. Dunia ini terlalu membosankan. Aku bahkan tidak bisa membunuh kapanpun aku mau. Membosankan sekali. Mengapa jiwa bilah bunga sekarat mau mendengarkan Li Qingshan? Dia mengoceh saat bilahnya berdenting. Alasan mengapa Li Qingshan mampu memurnikan bilah pedang bunga sekarat adalah karena dia memiliki niat membunuh dan berinisiatif untuk bekerja sama dengannya, menjalin hubungan kerja sama yang setara. Meskipun dia tidak lagi mencoba memaksa Li Qingshan untuk mati, karena mereka setara, dia bisa melupakan apa yang dia katakan. Murid terkutuk, pedang ini sangat cocok untukmu. Biksu yang tidak marah itu memperhatikan dengan penuh minat dan terkekeh. Benar-benar, mulutmu jahat sekali. Dasar gendut, beraninya kau mengatakan itu lagi. Sebelum Li Qingshan sempat menjawab, jiwa bilah Ding Blossoms mulai meraung. Li Qingshan merasa seperti ludah telah disemprotkan ke wajahnya. Jiwa dari bilah Ding Blossoms tadinya masih agak dingin dan elegan, tetapi sekarang, ia benar-benar seorang pasien dengan mulut yang jahat dan kepribadian yang agresif. Ia akhirnya mengerti mengapa para pendekar pedang sebelumnya mati karena menjadi gila. Dengan bilah pedang ini di punggungnya, ia pada dasarnya menghabiskan setiap saat untuk mengejek mereka. Bahkan jika ia tidak terbunuh oleh musuh, ia tetap akan menjadi gila karena suara itu. Dia memasukkan bilah Ding Blossoms ke dalam Asura Field dan diam-diam mengambil keputusan. Akan ada hari ketika dia akan menyempurnakannya sepenuhnya dan mengganti nama bilah Ding Blossoms menjadi Tiger Fang 2. Rekan Yue, lama tak berjumpa. Ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Oh ya, apakah kau datang khusus untukku? Li Qingshan pada dasarnya telah melupakan rencana Jenderal Raja Agung. Tentu saja aku datang untukmu. Yue Wuyang membelalakan matanya dan berkata dengan marah, jangan bilang kau sudah lupa. Haha, kenapa aku harus? Aku benar-benar minta maaf atas hal itu. Banyak hal terjadi selama kultivasiku kali ini, jadi aku benar-benar tidak punya pilihan. Ayo berangkat sekarang juga, kata Li Qingshan. Tidak usah terburu-buru. Dari mana kau mendapatkan senjata Asura ini? Aku belum pernah mendengar pedang seperti ini di 9 provinsi, Yue Wuyang mengganti topik pembicaraan. Dia juga mengesampingkan sementara situasi provinsi hijau dan kehancuran rakyat. Dia mengajukan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Aku menggunakan banyak senjata iblis untuk menukarnya di altar persenjataan Asura. Li Qingshan mengangkat bahu dan tidak menyembunyikan apapun. Chapter 1035. Tidak mengherankan jika Yue Wuyang begitu terkejut. Medan Asura digunakan untuk berkomunikasi dengan alam Asura, sedangkan altar persenjataan Asura lebih jauh lagi, berkomunikasi langsung dengan gudang persenjataan alam Asura. Alam Asura tidak terbatas, jadi berkomunikasi dengannya relatif mudah, tetapi juga membutuhkan biaya yang mahal. Namun, gudang persenjataan adalah tanah suci alam Asura. Pada dasarnya sangat sulit bagi manusia selain Asura untuk berkomunikasi dengannya. Saya bersedia, Li Qingshan berkata dengan lugas. Karena keberadaan medan Asura sudah diketahui dunia, dia tidak perlu menyembunyikan altar persenjataan Asura. Dia mendapatkannya dengan sangat mudah, jadi dia tidak menganggapnya sangat berharga. Dari mana kau mendapatkannya? Yue Wuyang melangkah maju. Ia agak bersemangat, tetapi ia juga merasa agak sulit mempercayainya. Seseorang memberikannya kepadaku, kata Li Qingshan. Hadiah. Yue Wuyang mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak percaya. Siapa yang akan memberikan harta karun seperti itu dengan mudah? Hari itu, aku baru saja bertempur hebat dengan seseorang ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di atasku. Suara itu mengatakan sesuatu seperti, prajurit alamiah, datanglah ke alam Asura untuk pertempuran berdarah yang tak berujung. Aku ingin pergi, tetapi aku tetap menolaknya setelah berpikir sejenak. Aku berkata aku akan menyatukan alam Asura di masa depan. Setelah itu, dia melemparkan cakram batu dari pusaran merah darah itu. Baru setelah itu aku tahu itu disebut altar persenjataan Asura. Li Qingshan menjelaskan dengan tenang. Maksudmu, kau terinspirasi oleh alam Asura.
Yue Wuyang terkejut. Dibandingkan dengan Biksu Unraget, pemahamannya tentang alam Asura jauh lebih dalam, dan dia memandang alam Asura sebagai tanah perjanjian terakhir. Jika itu panggilan alam Asura, Li Qingshan mengulurkan tangannya. Dan setelah kau menolaknya, kau menerima Asura Altar of Armaments. Jangan berani-berani berbohong. Hanya jiwa mereka yang tewas dalam pertempuran yang akan dipanggil oleh alam Asura. Adapun penyatuan alam Asura, itu omong kosong belaka. Itu bahkan tidak layak disebut. Aku mungkin sedikit lebih sombong. Li Qingshan mengangkat bahu. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Terserah padanya apakah dia akan mempercayainya atau tidak. Bisakah aku melihat altar persenjataan Asura? Yue Wuyang memutuskan untuk mengabaikan omong kosong Li Qingshan untuk saat ini. Dia ingin melihat altar persenjataan Asura yang legendaris terlebih dahulu. Terserah kamu. Dengan pikiran Li Qingshan, pusaran berwarna darah muncul di lapangan Suraba. Yue Wuyang tidak sabar untuk melangkah ke dalamnya, dan cahaya pedang melesat ke arahnya. Ternyata itu adalah jiwa pedang bunga gila. Teknik pedang yang hebat. Yue Wuyang memuji. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tombak panjang, mengenakan baju besi berharga, dan mulai bertarung dengan Frenzied Flower Saber Soul. Dalam sekejap, lampu pedang menyala-nyala dan tombak menari-nari dengan kacau, dan suara senjata yang beradu bergema bagai guntur. Rekan Taois Yue, aku datang untuk mengambil pedang ini. Suara Li Qingshan terdengar dari luar lapangan Asura. Tidak perlu. Aku akan mencoba jiwa prajurit ini. Yue Wuyang berkata. Dalam sekejap mata, dia bisa merasakan bahwa ilmu pedang Berserk Flower Blade Soul sangat luar biasa, dan keterampilan bela dirinya bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Dia tidak bisa menahan rasa gembira. Li Qingshan, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Jiwa pedang bunga gila juga berteriak. Dia telah ditundukkan oleh Li Qingshan dengan kekuatan kasar. Dia menahan amarahnya dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskannya. Baiklah, pasir dan kerikil beterbangan di lapangan Asura. Niat membunuh membumbung tinggi ke langit, dan pusaran berwarna darah di langit berputar cepat. Jiwa pedang bunga gila menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menampilkan keahlian pedangnya di dunia nyata seperti di Blade Void, Yue Wuyang semakin terkejut. Sebagai murid sekolah militer, ia telah berkultivasi dengan tekun selama ribuan tahun, dan ia yakin bahwa keterampilan bela dirinya tidak lebih buruk dari keterampilan Raja Asura biasa. Namun, di hadapan jiwa pedang bunga gila, ia sedang ditekan. Legenda itu memang benar. Setiap jiwa prajurit di Jalan Asura telah ditempa ribuan kali. Mereka telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan keterampilan bela diri mereka telah mencapai puncaknya. Jika aku bisa mendapatkannya, itu seperti aku telah menemukan guru yang terkenal. Hati Yue Wuyang membara dengan penuh semangat. Namun, masalah terbesar sekarang adalah bagaimana mengalahkan jiwa prajurit ini. Jiwa pedang bunga gila bahkan lebih kuat daripada saat pertama kali muncul dari altar persenjataan Asura. Setelah Li Qingshan menyempurnakan pedang bunga liar, koneksi terbentuk secara alami di antara mereka. Pedang itu dapat menyerap kekuatan dari Li Qingshan, yang setara dengan menghilangkan kekhawatiran terbesar jiwa pedang bunga gila. Li Qingshan dapat menolak jiwa pedang bunga gila, tetapi hal terakhir yang tidak dimilikinya adalah rasa ingin berbuat nakal. Dia secara proaktif memberikan kekuatan kepada jiwa pedang bunga gila, serta sumber daya untuk kemajuan medan Asura. Baiklah, nak, kau masih cukup berguna. Kau tidak berpihak pada orang luar. Jiwa pedang bunga gila berkomunikasi dengannya, tetapi dia mendesah dalam hati. Senjata diciptakan untuk digunakan di penghujung hari. Pedang yang memiliki tuan masih lebih baik daripada pedang tanpa tuan. Anak ini sedikit lemah, tetapi potensinya luar biasa. Dia layak untuk dilatih. Li Qingshan mencibir. Biksu yang tidak marah itu sangat penasaran. Dia bertanya, apa yang kamu tertawakan? Li Qingshan melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya merah darah memproyeksikan pertempuran sengit di medan Asura. Biksu yang tidak marah itu juga terkejut. Di antara ratusan aliran pemikiran, aliran militer adalah yang paling terampil dalam pertempuran dan pembunuhan. Yue Wuyang benar-benar telah memenuhi gelarnya sebagai Raja Jenderal Agung, menampilkan serangkaian teknik yang mengejutkan. Namun, dia sebenarnya telah ditekan oleh sebilah pedang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Jiwa pedang bunga gila bertarung dengan sepenuh hati, langsung menyatu dengan bilah ujung bunga liar. Seberkas cahaya melesat di udara. Tubuhnya adalah bilah terkuat, tanpa titik vital atau titik lemah. Ia bahkan lebih sulit dihadapi daripada Raja Asura. Di sisi lain, baju zirah kesayangan Yue Wuyang sudah compang camping, dan tubuhnya penuh luka. Meskipun dia tidak mengenai titik vital manapun dan tidak terluka sama sekali, dia masih terlihat dalam kondisi yang sangat buruk. Bagaimana kau bisa menjinakkan pedang ini? Biksu Unraget bertanya dengan heran. Bahkan dia sendiri tidak yakin bisa menjinakkan pedang ini. Pesona, Li Qingshan tersenyum. Saya pikir kita adalah burung yang sejenis. Sebaiknya kau simpan pisau itu segera. Jangan terlalu mempermalukan Raja Jenderal Agung, biksu yang tidak marah itu mencoba membujuknya. Jika aku melakukan itu, bukankah itu berarti seorang Jenderal Raja yang agung bahkan tidak dapat mengalahkan sebilah pedang? Li Qingshan berkata, bajingan tua ini selalu berusaha pamer di hadapanku. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya jika dia kalah. Biksu yang tidak marah itu jelas tidak mempercayai alasan Li Qingshan, tetapi melihat situasi saat ini, sungguh tidak pantas baginya untuk ikut campur. Tiba-tiba, bilah cahaya itu melesat melewati Yue Wuyang seperti seberkas cahaya, meninggalkan bekas berdarah di wajahnya. Dia sedikit melambat karena bilah keserakahan. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Yue Wuyang bersinar terang. Dia mengaitkan bilah pedang itu dengan kapak belatinya dan merentangkan jari-jarinya, memegang gagangnya. Dia hendak menekan bilah pedang bunga liar. Kau yang meminta, apa kau pikir pedangku semudah itu untuk diambil?
Li Qingshan terhubung secara mental dengan jiwa pedang bunga liar, jadi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Dia sedang memasang jebakan. Yue Wuyang tidak punya pilihan lain. Dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan akhir pedang bunga liar. Jika dia ingin menang, satu-satunya cara adalah menyerang jiwa pedang itu secara langsung. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun jiwa pedang bunga liar hanya memiliki satu jiwa, jiwa itu terbentuk dari niat pedang murni. Jiwa itu bahkan lebih kuat daripada pedang itu sendiri. Benar saja, ekspresi Yue Wuyang berubah. Dia berhenti, dan dia dipenuhi dengan celah. Jiwa pedang bunga liar tiba-tiba muncul, menyambar ujung pedang bunga liar dan mengayunkannya ke Yue Wuyang. Ia tertawa terbahak-bahak. Mati. Chapter 1036. Oh tidak, kalau jiwa pedang mekar sungguh-sungguh membelah Yue Wuyang sampai mati, tamatlah riwayat kita. Li Qingshan hendak menghentikannya, tetapi Yue Wuyang meraung. Dengan dia di tengah, gelombang udara berbentuk cincin menyapu ratusan kilometer, menghantam ujung pedang bunga liar. Mata Yue Wuyang berwarna merah darah. Otot-ototnya menonjol, dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Dia seperti Raja Asura sejati. Dia memasuki kondisi ledakan yang mirip dengan amarah iblis harimau, menerjang ke arah ujung pedang bunga liar. Dia bergerak beberapa kali lebih cepat daripada Just Now, mengayunkan belatinya dengan cepat. Aliran energi yang tajam melesat keluar bagaikan sambaran petir, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Akhirnya menjadi sedikit menarik, Blossoming Blade Soul tersenyum. Tepat saat dia hendak mengayunkan pedangnya untuk menerima serangan, dia tiba-tiba menghilang. Teman Yue, saya rasa kita harus berhenti di sini. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mengambil ujung pedang bunga liar dari padang Asura. Blossoming Blade Soul meraung marah, Li Qingshan, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Urus saja urusanmu sendiri. Kau tidak bisa membunuhnya, kata Li Qingshan tegas. Omong kosong, ujung pedang bunga liar bergetar hebat. Jangan meremehkannya, dia tidak bisa mengalahkanmu, tetapi tidak bisakah dia lari? Kata Li Qingshan. Diamlah, kemana dia bisa lari di Asura Field? Aku tidak pernah mengatakan akan membantumu menjebaknya. Dasar bajingan pengkhianat. Diam kau, Jalang. Ini pertarunganmu, bukan pertarunganku. Biksu yang tidak marah itu berkeringat deras dari samping saat dia mendengarkan. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan pedang akhir bunga liar. Dengan pedang di tangan, bahkan manusia biasa dapat membunuh kultivator hebat. Seberapa kuatkah pedang itu di tangan Li Qingshan? Dada Yue Wuyang naik turun beberapa kali sebelum matanya kembali normal. Dampak dari pertempuran ini tidak kecil. Dia hampir dikalahkan oleh pedang, tetapi itu juga membangkitkan hasrat di hatinya. Jika dia bisa mendapatkan senjata seperti itu, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia melesat ke altar pengorbanan Asura dan menatap platform batu berbintik-bintik dengan mata berbinar. Setelah beberapa saat, Yue Wuyang keluar dari lapangan Sura. Dia sudah merapikan pakaiannya dan berkata dengan serius, rekan kultivator Li, tolong pinjamkan aku altar pengorbanan Sura. Dia sepenuhnya mengakui kekuatan Li Qingshan dan tidak lagi memperlakukannya sebagai junior. Pegunungan rantai, Gua King Xiao. 33 tasbih tengkorak berputar dan beterbangan, terus-menerus mengubah formasi mereka. Mereka mempertahankan formasi setan tengkorak, menimbulkan angin kencang di perut gunung. Jubah biksu putih Little N berkibar tertiup angin. Dia melambaikan tangannya, dan tengkorak-tengkorak itu berubah menjadi tasbih. Mereka membentuk tali dan kembali ke pergelangan tangannya. Ia tenggelam dalam pikirannya sejenak, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Ia bermartabat, cukup untuk membuat orang-orang merasa sangat dihormati pada pandangan pertama. Dia mengangkat tangannya dengan tasbih tengkorak, dan cahaya berkumpul di atasnya, melapisi tasbih putih itu dengan lapisan tipis emas. Itu tidak lagi tampak jahat sama sekali, seperti harta karun tertinggi agama Buddha. Begitu dia melangkah keluar dari rumah, kabut mengepul di antara pegunungan, dan hujan turun terus-menerus. Pegunungan menjadi hijau kembali. Kau sudah bersembunyi begitu lama. Pasti sulit bagimu. Keluarlah. Suara Little N yang jelas bergema di pegunungan. Sebuah suara serak dan kejam terdengar, kudengar kau adalah rekan Li Qingshan dan murid paling menonjol di biara Candeva Naga. N kecil melompat ke puncak gunung dan menghunus bilah pedang pemutus masalah dengan punggung tangan, mengangkatnya tinggi ke udara. Trouble Severing, kata suara itu dengan terkejut. Trouble Severing, ulang Little N dengan tenang. Dari mana kamu mendapatkan pisau ini? Awan dan kabut tiba-tiba terbelah, dan seekor belalang seukuran kapal besar menukik turun dari langit. Suara sayapnya memekakkan telinga, menimbulkan hembusan angin yang melengking. Ledakan, gunung di bawah kaki Xiao An runtuh, dan batu-batu besar berterbangan ke segala arah. Dia sudah tiba di puncak gunung lainnya. Mata majemuk besar milik Komandan Daemon Flying Locust memantulkan sosok Little N yang tak terhitung jumlahnya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Kekuatannya telah melampaui harapannya, tetapi apa yang dikatakan Little N selanjutnya membuatnya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Apakah kau ingin tahu lokasi Raja Roh Jangkrik Emas? Raja Roh Jangkrik Emas. Raja Belalang terbang menggertakkan giginya. Selama berhari-hari dan bermalam-malam di aula penindasan iblis, dia telah memikirkan cara untuk membalas dendam, tetapi tidak ada bentuk kebencian lain yang lebih dalam dan lebih mendesak daripada ini. Raja Roh Jangkrik Emas, ulang N kecil dengan tenang sekali lagi. Katakan padaku di mana dia sebenarnya. Aku bisa mengampuni nyawamu, kata Raja Belalang terbang. Dia ada di sini, di wilayah kekuasaan Ruyi, dan dia akan segera naik tahta. Jika kamu ingin menghentikannya, sebaiknya kamu bersiap, kata Little N tanpa emosi. Di wilayah Ruyi yang mana?
Raja Belalang Terbang bertanya. Wilayah kekuasaan Rui membentang puluhan ribu kilometer, jadi menemukan Raja Daemon yang tersembunyi bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kamu akan mengerti saat malapetaka surgawi itu datang, kata Little N. Aku ingin kau menjelaskannya kepadaku sekarang juga. Raja Belalang Terbang itu meraung dan menyerang Little N lagi. N kecil berdiri di puncak gunung dan membuka mulutnya sedikit. Gunung-gunung tiba-tiba diterangi oleh cahaya Buddha, dan teriakan seekor naga menembus sekeliling. Raja Biksu, Komandan Daemon Belalang Terbang berteriak kaget. Komandan Daemon Belalang Terbang yang sangat besar itu tercabik-cabik oleh teriakan naga itu, sementara seuntai api sama di tulang putih menyapu dan menarik kembali cahaya yang menyilaukan itu, mengumpulkan sumber daya. Cahaya berangsur-angsur meredup, dan awan serta kabut di pegunungan berkumpul menjadi satu. Aku tidak butuh bantuanmu. N kecil menyarungkan pedangnya dan melesat ke udara. Beberapa gunung jauhnya, Rusin muncul dari tempat tinggalnya dengan hantu wabah ganas di sampingnya. Dia mengusap dagunya sambil berpikir sejenak sebelum tersenyum dan mengikutinya dari dekat, terbang ke awan. Di Danau Naga dan Ular, di pulau tandus yang sangat kecil sehingga pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai pulau, para pengikut 100 aliran pemikiran semuanya menghindari pulau itu dari jauh. Bukan hanya karena di sanalah Komandan Serigala Putih berkultivasi, tetapi juga karena desisan mengerikan yang terdengar dari waktu ke waktu. Tak peduli siang atau malam, musim dingin atau musim panas, tampaknya ia datang dari kedalaman neraka, merasuki hati setiap orang. Beberapa bulan yang lalu, seorang penganut paham legalisme ingin mendekati pulau ini, berharap bisa bertemu dengan seorang senior legalis. Namun, sebelum dia melangkahkan kaki ke pulau itu, dia sudah kembali ke tempat tinggalnya dengan wajah pucat. Tak lama kemudian, dia menjadi gila dan meninggal. Sejak saat itu, dia tidak pernah berani mendekati tempat ini lagi. Pada saat ini, desisan itu terdengar sekali lagi. Di tengah pulau yang hijau, seorang wanita telanjang berlutut di tanah. Ular-ular kecil yang cantik melingkari tubuhnya, berenang di sekitar kulitnya. Sesekali, mereka akan mengangkat kepala mereka dari kulitnya dan meludahkan lidah hijau mereka. Wajahnya yang semula cantik ini berubah bentuk karena rasa sakit. Matanya dipenuhi dengan kebencian, membuatnya tampak lebih buruk. Dia seperti roh jahat yang telah tenggelam ke kedalaman neraka. Tiba-tiba, ular-ular neraka itu menjadi gelisah. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah yang sama, penuh dengan permusuhan. Qian Rongzi mendongak dan melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Langkah kakinya ringan dan senyap, seolah-olah dia sedang menunggangi angin. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan dia tidak bisa menahan napas. Saat sosok itu mendekat, ular-ular neraka itu menjadi tenang dan masuk ke dalam kulitnya. Mereka saling terkait untuk membentuk tato yang aneh dan indah. Chapter 1037. Qian Rongzi membuka mulutnya, tetapi seolah-olah dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Dia mengeluarkan suara hampa dan tidak berarti, seperti desisan ular. Rasa sakit yang amat sangat menusuk hatinya, tetapi rasa sakit itu bahkan lebih tak tertahankan daripada ular-ular yang melilitinya. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. N kecil mendesah pelan dan mengeluarkan seperangkat pakaian untuk dikenakannya. Kamu telah berubah. Mata Qian Rongzi berkilat kaget. Dalam ingatannya, dia selalu menatap segala sesuatu dengan mata jernih dan kosong, tanpa cinta atau benci, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Dia tidak akan pernah bersikap seperti ini. Gelombang kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. 3 kata ini tampak seperti sebuah pertanyaan. Lalu, seperti apa sebenarnya wujud asli kita? Tanya Little N menanggapi. Terima kasih sudah datang menemuiku. Aku sudah melihatmu. Kau bisa pergi ke sisi Li Qingshan. Qian Rongzi menundukkan kepalanya, merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan. Angin bertiup melintasi pulau, dan rumput berdesir. Dentang, Little N mengeluarkan Trouble Severing Blade dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kau pernah membuatku kesal. Biarkan aku juga membuatmu kesal sekali. Qian Rongzi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ular-ular di sekujur tubuhnya berdesis memperingatkan. Dia tiba-tiba tertawa dan menutup matanya. Baiklah. Bilahnya berkilau bagaikan salju dan kilat, terang dan bersih, lalu lenyap dalam sekejap. Setelah sekian lama, Qian Rongzi perlahan membuka matanya. Ia mendapati dirinya masih hidup, dan tidak ada luka di tubuhnya. Namun, bekas pisau itu tertinggal di jantungnya, seolah-olah telah memotong dan mencabik sesuatu. Kenangan-kenangan yang telah lama ditinggalkannya muncul kembali dalam benaknya, dan dia akhirnya mengerti apa yang masih menyakitinya. Sekalipun dia telah memutarbalikkan, menghancurkan, dan menghapuskan masa lalu, beberapa hal malah telah diredam dan dipadatkan. Seperti sebutir pasir emas. Karena ia harus bergaul dengan ular, ia harus berubah menjadi ular. Hanya dengan begitu ia dapat memperlakukan neraka ini seperti biasa, bahkan seperti surga. Jika tidak, ia hanya dapat terus menanggung rasa sakit di neraka ini. Inilah sumber masalahnya, dan pedang pemutus masalah tidak dapat memotongnya. Ini karena yang ada di sana bukan hanya kenangan masa lalu, tetapi juga semua harapan indah umat manusia, yang menginginkan kebahagiaan, yang menginginkan kedamaian. Ini dibandingkan dengan semua keserakahan, kemarahan, dan obsesi manusia. Itu harus berakar lebih dalam lagi. Oleh karena itu, para dewa dan Buddha menduduki tempat yang tinggi di 9 surga. Dia menatap langit dengan ekspresi kosong dan bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya wujud asli kita? Tak seorang pun menjawab, hanya suara angin yang terdengar. Biara Chan milik Deva Naga di depan Demon Suppression Hall. Yue Wuyang menatap Li Qingshan dengan sungguh-sungguh. Li Qingshan tidak punya alasan untuk menolak. Dia setuju. Namun, tidak mudah untuk menaklukkan roh senjata ini. Jika tidak ditangani dengan benar, bahkan bisa membahayakan nyawa. Li Qingshan tidak ragu bahwa Yue Wuyang dapat menawarkan lebih banyak senjata daripadanya, dan kekuatannya sendiri tidak jauh lebih lemah darinya.
Setidaknya, dia tidak akan mampu menghadapi Frenzied Flower Sword Soul seperti ini. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan ilahi bawaannya untuk menekannya. Aku akan berhati-hati. Jika ada bahaya, tolong beri aku petunjuk. Perubahan sikap Yue Wu yang sama sekali tidak aneh. Dia belum menjadi Asura, tetapi dia tetap mengikuti prinsip menghormati yang kuat. Fakta bahwa dia dapat menyempurnakan pedang Enfrenzed membuktikan bahwa kekuatan Li Qingshan jelas tidak sesederhana pertarungannya melawan Si King. Roh pedang gila jelas tidak tunduk pada Li Qingshan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengutuk, dia tidak pernah benar-benar menyerangnya. Ini sudah merupakan bentuk pengakuan yang langka. Ketidaksenangan Li Qingshan terhadap Yue Wu yang pun sirna. Bagaimanapun juga, dia adalah guru Han Qiongzi, jadi dia berkata dengan rendah hati, aku tidak berani mengatakan akan memberimu petunjuk. Aku hanya punya sedikit pengalaman. Bagaimana kalau kita pergi ke kediaman Jenderal Agung dulu? Baiklah, bertahanlah. Biksu yang tidak marah itu tiba-tiba mencengkeram bahu Li Qingshan. Ada apa lagi? Tanya Li Qingshan. Sesuatu yang bagus. Biksu yang tidak marah itu terkekeh. Kedengarannya tidak seperti itu. Mengapa gurumu ingin menyakitimu? Tunggulah beberapa hari, kawan Yue. Ikutlah denganku ke Gunung Buddha Agung terlebih dahulu. Sebaiknya kau sembunyikan ki iblismu untuk saat ini. Biksu yang tak marah itu mencengkeram bahu Li Qingshan dan berjalan menaiki gunung dengan satu langkah, tiba di depan aula besar. Biksu Dauntless duduk di hadapan Sang Buddha dan berkata tanpa menoleh ke belakang, Anda telah muncul. Suaranya bergema di aula yang luas dan jauh, diiringi aroma dupa. Suaranya memiliki makna kesungguhan tersendiri. Kepala biara menungguku. Li Qingshan terkejut. Itu benar. Mengapa? Karena kamu memiliki sifat seorang Buddhis. Hah, Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Baru setelah menerima tatapan tajam dari biksu yang tidak marah itu dia berhenti tertawa. Batuk, maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Menurutmu apa yang kualami? Sifat Buddhis. Kapan? Li Qingshan menganggapnya agak lucu. Baru-baru ini, Biksu Dauntless tergoda untuk menekannya seperti Raja Iblis, namun sekarang dia tiba-tiba berkata bahwa dia memiliki semacam sifat penganut agama Buddha. Sang Buddha berada di dalam hati, selalu hadir. Murid terkutuk, beraninya kau tertawa lagi. Begitu sudut bibir Li Qingshan melengkung, dia dimarahi balik oleh biksu yang tidak marah itu. Dia mengangkat tangannya. Baiklah. Aku akan berhenti tertawa. Namun, bagaimana kau bisa tahu, Kepala Biara? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak menumbuhkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Biksu Dauntless memotongnya. Itu sifat yang sangat Buddhis. Jika aku ingat dengan benar, karena itulah aku dikirim ke aula penindasan iblis saat itu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Itu memang datang dari seorang biksu agung. Nama Dharma biksu itu adalah Zisen. Mengenai sifat Buddhisnya, dia sama sekali tidak tahu. Dia hanya merasa sangat menyegarkan untuk membicarakannya. Kau memasuki aula penindasan iblis, tetapi kau mempraktikkan patung penindasan iblis. Kau mempraktikkan seni iblis, tetapi kau tidak menyerah pada jalan iblis, jadi kau jelas memiliki sifat Buddha di hatimu. Aku membuat kesalahan dalam penilaian saat itu. Sebaliknya, adik junior Unraging mampu mengenali permata dan menerimamu sebagai muridnya. Biksu yang tidak marah itu tertawa terbahak-bahak. Ia juga merasa seperti sedang dimuliakan. Sekarang setelah kau mengatakannya, tiba-tiba aku merasa itu cukup masuk akal, tapi jangan bilang kau ingin aku menjadi biksu lagi. Li Qingshan berkata dengan hati-hati. Sekolah Buddha itu luas. Anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Tidak ada yang memaksa. Kalau Anda ingin menjadi murid sekuler, jadilah murid sekuler. Itu bukan yang kau katakan waktu itu. Demi mencegahnya memengaruhi kultivasi Little N, Biksu Dauntless dengan sepenuh hati ingin dia kehilangan semua kesadaran dirinya. Dulu, itu adalah kemanfaatan. Sekarang, itu adalah Dharma Buddha. Baiklah, kau memanggilku ke sini hanya untuk memberitahuku hal ini. Kau mungkin seorang murid biasa, tetapi kau juga murid biara Chan dari Devanaga. Kau memang memiliki sifat Buddha di hatimu, tetapi jika kau tidak menerima bimbingan, kau akan dirusak oleh pikiran jahat dan akhirnya menjadi Raja Iblis sejati. Itulah sebabnya aku telah menyiapkan majelis Dharma untukmu. Berhenti. Kepalaku sakit saat mendengar tentang kitab suci. Begitu Li Qingshan mendengar kata, pertemuan Dharma, ia hendak pergi, tetapi biksu yang tidak marah itu menghentikannya. Jangan khawatir, kamu tidak perlu memahami kitab suci. Kitab suci bahkan dapat mencerahkan akar kebijaksanaan dan spiritualitasmu. Tidak sembarang orang dapat menikmati pertemuan Dharma Dhyana. Sebuah majelis Dharma Dhyana. Li Qingshan samar-samar ingat bahwa Little N pernah menyebutkan bahwa selama ia berkultivasi di biara Chan Devanaga, ia juga telah melalui majelis Dharma Dhyana. Tampaknya hanya murid-murid biara yang paling menonjol yang dapat menikmatinya. Itu sangat bermanfaat bagi kultivasinya dalam jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Efeknya agak mirip dengan buah kebijaksanaan, tetapi aliran Chan memiliki ranah kultivasi dan pemahaman mereka sendiri. Jadi biksu ini melihat bagaimana dia tidak bisa menekan saya, jadi dia ingin menyeret saya sebagai gantinya. Namun, dia jelas tidak akan menolak keuntungan cuma-cuma seperti ini. Dia menggenggam tangannya. Kalau begitu terima kasih atas kebaikan Anda, Kepala Biara. Chapter 1038. Lonceng-lonceng di Gunung Buddha Agung berdentang serempak, dan lingkaran cahaya Buddha muncul. Para Buddha dan Bodhisattva samar-samar terlihat di dalamnya. Dewi Surgawi Jialan menari di udara, dan suara nyanyian dapat terdengar dari jarak ribuan mil. Para biksu di biara itu semua menyatukan kedua telapak tangan mereka ke arah aula besar di puncak gunung dan melantunkan, Amitabha. Majelis Dharma Hati Zen. Aku ingin tahu murid mana yang memiliki keberuntungan seperti itu. Seorang biksu setengah baya berhenti menyapu sapu di tangannya dan bertanya dengan iri.
Kakak senior, tidak perlu iri. Selama kita bekerja keras dalam kultivasi, kita juga akan mengalami hari seperti ini. Biksu muda di sampingnya menasihati. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menyapu dedaunan yang jatuh, tidak lagi memperhatikan orang lain. Tidak semudah itu. Sama seperti Raja Pohon Beringin yang berusaha keras untuk memadatkan satu buah kebijaksanaan, biara-biara Chan Devanaga harus mengeluarkan kekuatan keyakinan yang telah mereka kumpulkan selama 10.000 tahun setiap kali mereka mengadakan pertemuan Dharma. Mereka sangat berhati-hati dengan setiap orang yang mereka pilih. Adik Qingshan memang bukan Raja Iblis. Di sebuah kuil Buddha, sang pelita membuka matanya dan tersenyum. Kemudian, ia menutup matanya dan melanjutkan kultivasinya. Di tengah aula Mahavira, di bawah tatapan patung Buddha yang menjulang tinggi, Li Qingshan duduk dalam posisi yang tidak teratur. Kedua tangannya diletakkan dengan santai di lututnya. Rambut hitam panjangnya terurai longgar, dan ada aura serius di wajahnya yang berwarna perunggu. Tiba-tiba, mata patung Buddha yang tadinya sedikit tertutup itu tampak sedikit terbuka. Bibirnya yang tebal dan keemasan mengeluarkan suara zen yang misterius. Dalam sekejap, bunga-bunga berjatuhan dari langit dan teratai emas muncul di tanah. Itu tampak nyata namun ilusi. Bunga surgawi mendarat di lautan kesadarannya, menciptakan gelombang riak. Saat riak-riak itu menyatu, banyak bunga teratai emas bermekaran. Postur tubuh Li Qingshan berangsur-angsur rileks, dan dia hanya duduk bersila lagi. Dia menopang pipinya dengan satu tangan, ekspresi berpikir tampak di wajahnya, seolah dia telah memahami sesuatu. Di luar aula besar, raut wajah biksu Dauntless tampak tenang. Dia benar-benar memiliki sifat penganut agama Buddha. Jika seorang Raja Iblis dari wilayah Iblis datang untuk menikmati mantra meditasi ini, keinginannya pasti akan runtuh, kekuatan iblisnya akan lepas kendali, dan dia akan mati di tempat. Namun, tidak ada sedikit pun tanda perlawanan di wajahnya. Dia menerimanya dengan tenang, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang Raja Iblis. Kakak senior, kamu masih khawatir. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Jika Anda adalah kepala biara, Anda akan menjadi kepala biara. Kau juga khawatir, kata Biksu Dauntless. Waktu berlalu, saat matahari terbenam di sebelah barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hanya cahaya di Gunung Buddha Besar yang semakin terang. Mereka semua berlutut ke arah Gunung Buddha Besar. Dia bersujud menyembah. Tiba-tiba, seberkas cahaya 7 warna mendekat dari jauh, menerobos langit keemasan dan mendarat di depan biara Chan milik Devanaga. Ia berubah menjadi seorang biksu dengan kulit kemerahan dan semangat tinggi. Ia mengenakan kasaya merah besar dengan benang emas dan dihiasi dengan permata yang memancarkan cahaya aneh. Ia memegang tongkat Buddha bercincin 9 di tangannya, dan saat ia berjalan, terdengar suara berdenting. Selamat datang, kakak senior 7 harta karun. Maaf karena tidak bisa keluar untuk menemuimu. Dengan suara ledakan, gerbang gunung terbuka. Berbagai pintu di gunung terbuka satu demi satu, dan Biksu Dauntless secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Adik Dauntless, sejak kau menjadi kepala biara, sudah 130 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Monk King of the Seven Treasures membalas gestur itu dan tersenyum, tetapi senyum itu lenyap dalam sekejap. Silakan, Biksu Dauntless melambaikan tangannya, dan kedua biksu itu tiba di puncak gunung bersama-sama, menyapa Biksu Unraget lagi. Sayangnya, aula utama sudah ditempati hari ini. Silakan duduk di aula samping, saudara senior, kata Biksu Dauntless. Bolehkah saya bertanya siapa yang ada di sana mendengarkan pertemuan meditasi? Biksu Raja 7 harta karun menunjuk ke aula utama dan bertanya. Seorang murid, Biksu Dauntless enggan berbicara terlalu banyak. Ia bertukar pandang dengan Biksu Unraget, keduanya bertanya-tanya mengapa Monk King of the Seven Treasures datang. Mereka bertiga duduk di aula samping, dan biksu muda itu menyajikan teh untuk mereka. Biksu Raja 7 harta karun menyentuh bibirnya sebelum meletakkannya dengan lembut. Apakah teh ini tidak sesuai dengan seleramu, saudara senior? Tanya Biksu Dauntless. Saya terbiasa dengan teh bodi 3 daun dari kuil Lingguo. Teh lainnya kurang memiliki sedikit rasa zen, kata Biksu Raja 7 harta karun. Kuilnya sempit, jadi tidak ada teh yang lebih enak. Namun, ada beberapa toples alkohol berkualitas baik. Apakah Anda sanggup meminumnya, saudara senior 7 harta karun? Biksu yang tidak marah itu terkekeh dan meminum semua teh di cangkirnya. Adik junior Unraging masih sama seperti sebelumnya. Meskipun sifat membunuhmu sudah berkurang banyak, bau alkohol dan daging sudah menjadi lebih kuat. Sekolah Zen mungkin tidak terikat oleh etika sekuler, tetapi kita masih harus mematuhi sila-sila agama Buddha, atau bagaimana kita bisa memberi contoh kepada orang banyak. Biksu Raja 7 harta karun sedikit mengernyit. Hanya saudara senior Seven Treasures yang dapat memikul tanggung jawab besar untuk memberi contoh bagi orang banyak. Seseorang yang lamban seperti saya hanya bisa berharap, kata Biksu Unraget. Biksu Raja 7 harta karun dapat mendengar ejekan dalam kata-katanya. Ia tersenyum. Saya sarankan Anda untuk tidak bersikap kurang ajar hari ini, adik junior. Biksu yang tidak marah itu mengangkat alisnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, biksu yang pemberani itu bertanya, kamu tidak pernah datang tanpa alasan. Mengapa kamu datang ke Provinsi Hijau alih-alih berkultivasi di Provinsi Naga, saudara senior? Ngomong-ngomong, ini ada hubungannya dengan adik junior Unraget. Apakah kamu punya murid bernama Li Qingshan? Tanya Biksu Raja 7 harta karun. Biksu yang tidak marah itu menggigil dalam hati. Benar sekali. 7 hari yang lalu, putra mahkota ketiga Xia Agung, Si King, menulis surat ke Istana Kekaisaran, mengatakan bahwa Li Qingshan ini mempraktikkan ilmu iblis dan menjadi Raja Iblis, menjadi antek wilayah iblis. Kuil Lingguo Agung kami mengemban tanggung jawab untuk mengawasi semua biksu di dunia, jadi kami diberi perintah dari penasihat Kekaisaran Kiri untuk menyelidiki masalah ini secara khusus.
Bolehkah saya bertanya di mana Li Qingshan sekarang? Bawa dia ke sini. Biksu Raja Tujuh Harta Karun berkata dengan acuh tak acuh, tetapi kata-katanya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Dia langsung memperlakukan biara Chan milik Deva Naga sebagai halaman belakangnya sendiri. Ketika dia mengingat instruksi dan janji Si King sebelum dia berangkat, kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat. Li Qingshan telah menghancurkan tubuh Si King, dan dia akhirnya menemukan tubuh baru setelah banyak kesulitan. Dia menghabiskan banyak waktu untuk menyatukannya dengan jiwanya, tetapi kultivasinya tidak dapat dihindari dan mengalami kerugian besar. Kebenciannya terhadap Li Qingshan mengalir sedalam lautan. Awalnya, ketika tubuh putra mahkota hancur dan dia pada dasarnya berada di ambang kematian, itu sudah cukup bagi istana kekaisaran untuk menjadi sangat marah. Namun, itu adalah duel yang adil dengan Li Qingshan, dan dialah yang mengusulkan duel sampai mati. Jika mereka mempersulitnya karena itu, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan. Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Akibatnya, dia muncul dengan ide ini. Biksu Dauntless mengerutkan kening. Benar saja, dia datang dengan niat jahat. Kuil Lingguo dikenal sebagai kuil terbesar di dunia, pemimpin sekte Buddha di 9 provinsi. Kepala biara kuil Lingguo adalah salah satu dari 2 penasihat kekaisaran agung Xia Agung, yang memiliki status sebagai pemimpin semua pengikut Buddha di dunia. Bahkan ketika kepala biara Chan dari Deva Naga mengambil alih warisan, mereka harus mendapatkan izin dari kuil Lingguo. Meskipun itu hanya formalitas, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Selain status mereka, mereka juga memiliki kekuatan yang sesuai. Ada banyak raja biksu di masa lalu. Bahkan dalam kemunduran Xia besar saat ini, Biksu Dauntless masih tidak berani meremehkan mereka. Bajingan, biksu yang tak marah itu mengumpat keras. Apa katamu? Biksu Raja Tujuh Harta Karun menjadi geram. Kakak senior Tujuh Harta Karun, jangan salah paham. Aku tidak sedang membicarakanmu, tapi anak ini, Si King. Dia kalah dalam duel, tapi alih-alih bekerja keras dalam kultivasinya, dia malah memfitnah muridku sebagai Raja Iblis. Dia benar-benar mempermalukan keluarga kekaisaran. Biara Chan milik Deva Naga kami memiliki teknik rahasia, patung penekan iblis. Mungkin tampak sedikit mirip dengan seni iblis, tetapi ini adalah metode kultivasi Buddha sejati. Saya mempraktikkan metode kultivasi ini, jadi jangan bilang saya juga seorang Raja Iblis. Chapter 1039. Kamu adalah kamu, dan Li Qingshan adalah Li Qingshan. Kamu tidak bisa mencampur adukkan keduanya. Jika dia benar-benar tidak jatuh ke jalan setan, mengapa kamu tidak membiarkannya keluar? Tanya Biksu Raja Tujuh Harta Karun. Biksu pemberani berkata, saya akan jujur, saudara senior Tujuh Harta Karun. Orang yang saat ini mendengarkan perkumpulan meditasi di aula besar adalah Li Qingshan. Jika dia benar-benar seorang Raja Iblis, mengapa dia masih hidup? Jantung Raja Biksu Tujuh Harta Karun berdebar kencang. Fakta bahwa Li Qingshan dapat mendengarkan majelis Dharma meditasi dengan tenang pada dasarnya membuktikan bahwa Li Qingshan bukanlah Raja Iblis. Namun, dia tidak bergegas datang dari Provinsi Naga untuk membuktikannya. Kalau begitu, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu sampai pertemuan meditasi berakhir. Saat waktunya tiba, aku harus mengajak muridmu yang terhormat ke Provinsi Naga bersamaku. Kakak senior Tujuh Harta Karun, bukankah ini agak terlalu sombong? Biksu pemberani menjadi tegas. Apalagi fakta bahwa Li Qingshan mempraktikkan ilmu sihir, Provinsi Naga akan menjadi wilayah klan kekaisaran. Ada banyak cara untuk menghadapinya. Masalah ini menyangkut putra mahkota keluarga kekaisaran, jadi aku tidak bisa mengambil keputusan gegabah. Kita hanya bisa pergi ke kuil Guoqing dan meminta penasihat kekaisaran dari pihak kiri untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Biksu pemberani dan biksu tanpa amarah saling bertukar pandang. Mereka berdua merasa situasi ini sangat merepotkan. Dia juga seorang biksu terkemuka dalam agama Buddha, seorang raja biksu yang dianugerahkan oleh kekaisaran. Mereka tidak bisa memperlakukannya sebagai musuh. Begitu Li Qingshan keluar dari pengasingan, dia pasti akan membuat keributan. Li Qingshan bukanlah tipe orang yang patuh dan diperintah. Dia bisa menunjukkan belas kasihan kepada biksu yang tidak mengamuk, tetapi dia pasti akan tergoda untuk membunuh seorang biksu yang secara khusus datang dari Provinsi Naga untuk menghadapinya. Saat itu, dia benar-benar tidak mungkin untuk menghadapinya. Dalam sekejap mata, malam pun berlalu. Saat langit mulai terang, cahaya Buddha berangsur-angsur memudar. Bunga-bunga pun layu, dan teratai emas pun layu. Sang Buddha Agung pun menutup matanya. Li Qingshan perlahan membuka matanya. Seluruh dunia telah berubah, seolah-olah 1 dekade telah berlalu. Sedikit kelembutan muncul di wajahnya yang tangguh. Dia tersenyum. Menarik. Meskipun manfaat dari pertemuan Dharma Hati Zen tidak jelas, namun memiliki dampak yang luas. Pertemuan ini akan memungkinkan seseorang untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalur kultivasinya sendiri. Ia juga memperoleh wawasan baru tentang cara menyeimbangkan api dan air untuk lebih menyempurnakan Sutra Phoenix Nirvana. Ini setara dengan meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang dari akarnya. Namun, ada juga beberapa efek samping, seperti hati yang welas asih. Bagaimanapun, itu adalah seni agung Buddha, tidak seperti Raja Pohon Beringin yang mengejar keseimbangan alam. Telinga Li Qingshan berkedut saat dia mendengar suara pertengkaran yang datang dari luar pintu. Kakak senior Tujuh Harta Karun, harap tunggu. Di depan pintu masuk aula besar, biksu yang tak marah itu menghentikan biksu Raja Tujuh Harta Karun. Bukankah konferensi metode hati Diana sudah berakhir? Tolong minta muridmu untuk keluar dan menemuiku. Untuk menghalanginya seperti ini, mungkinkah dia mempunyai hati nurani yang bersalah? Atau mungkin setan, kata Raja Biksu Tujuh Harta. Hanya kamu yang tahu siapa yang memiliki hantu dan setan di hatimu. Secercah kemarahan terpancar di wajah biksu yang tidak marah itu.
Biksu Raja Tujuh Harta Karun itu jelas-jelas mengincar Li Qingshan karena Seeking. Setelah pertemuan Dharma, aku masih perlu bermeditasi dan memahaminya agar dapat menguasainya sepenuhnya. Saudara bela diri senior, mengapa Anda tidak meluangkan waktu lebih lama? Sewaktu Biksu Dauntless berkata demikian, dia melirik ke arah Biksu Unraget. Amitabha, jangan salah paham, Unraget muda. Aku hanya tidak ingin biara berusia 10.000 tahun seperti biara Chan milik Deva Naga menjadi tempat yang menyembunyikan kotoran dan melindungi para setan. Tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Sebaliknya, Biksu Raja Tujuh Harta Karun tampak sangat tenang. Dia menolak untuk percaya bahwa Li Qingshan dapat bersembunyi di aula besar selama sisa hidupnya. Biksu yang tidak marah itu ragu-ragu sebelum berkata kepada Li Qingshan, "Qingshan, jangan keluar untuk saat ini." "Tuan, siapa yang ada di luar?" Li Qingshan bertanya dengan heran. Biksu yang tak marah itu menjelaskan secara kasar seluruh ceritanya, dan juga berbagai kekhawatirannya tentang kuil Guoqing. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak dapat dihindari. Jika si botak terkutuk ini berani menipuku, aku pasti akan memastikan dia tidak akan meninggalkan provinsi hijau hidup-hidup. Li Qingshan berkata dengan tegas. Dia sudah merasa agak menyesal karena gagal membunuh Seeking, tetapi dia malah mendesak orang lain untuk menghadapinya. Apalagi yang bisa dikatakan? Dia akan membunuh sebanyak yang mereka datangi. Biksu yang tidak marah itu berpikir, oh tidak. Terdengar suara gemuruh di belakangnya, dan pintu aula besar terbuka, memperlihatkan sosok Li Qingshan yang besar. Pedang bunga liar di akhir hidupnya secara mengejutkan diletakkan di punggungnya. Mungkin dia telah merasakan niat membunuhnya, tetapi dia malah menenangkan diri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mata Biksu Raja Tujuh Harta Karun berbinar. Dia benar-benar merasa terintimidasi oleh sikap Li Qingshan. Benar saja, orang yang dapat menghancurkan tubuh Seeking bukanlah orang biasa. Dia benar-benar menyembunyikan auranya, jadi dia pasti sengaja menyembunyikan sesuatu. Dikatakan bahwa anak ini bahkan belum berusia 1 abad, jadi dia pasti memiliki hubungan dengan wilayah iblis. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai kultivasinya di usia semuda itu kecuali dia menerima bantuan dari suatu keberadaan yang kuat. Kamu Li Qingshan. Saya, Li Qingshan melangkah melewati ambang pintu dan tiba di hadapan Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Dia berjalan kurang dari 10 langkah. Kunjungi Provinsi Naga bersamaku. Biksu Raja Tujuh Harta Karun berkata dengan acuh tak acuh, secara alami memancarkan rasa superioritas dan perintah. Ini adalah kebanggaan yang telah dipupuknya sejak ia datang dari kuil Guoqing. Terlepas dari sekte atau kuil, semua pengikut Buddha di dunia harus mematuhi perintah kuil Guoqing. Mengapa harus aku? Li Qingshan bertanya dengan dingin. Apa? Kau ingin bertarung denganku? Biksu Raja Tujuh Pusaka tersenyum seakan-akan perlawanan Li Qingshan sesuai dengan harapannya, namun juga sangat menggelikan. Mengapa aku tidak bisa? Li Qingshan pun tersenyum. Kekejaman dan sifat pemberontakanmu sungguh jelas terlihat. Baiklah, aku hanya ingin melihat seperti apa kemampuan ilmu sihirmu. Tongkat di Mong King of the Seven Treasures berhenti, dan cincin emas berdenting. Mustahil bagi Li Qingshan untuk menyembunyikan auranya selama pertempuran. Selama mereka dapat menguji kultivasinya yang sebenarnya, selama ia memiliki sedikit hubungan dengan kaum iblis, mereka bahkan tidak perlu membawanya kembali ke Provinsi Naga. Mereka dapat langsung meminta Biksu Dauntless untuk menangkapnya, atau mereka akan berkolusi dengan wilayah iblis. Biara Chan dari Deva Naga jelas tidak mampu menanggung label itu. Li Qingshan tidak terlalu memikirkannya. Satu serangan saja sudah cukup. Hanya dengan beberapa patah kata, mereka berdua menjadi gelisah. Pertarungan hampir meletus. Tiba-tiba, sesosok tubuh gemuk menghalangi mereka berdua. Biksu yang tidak marah itu mengerutkan kening dengan tegas. Apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Biksu Raja Tujuh Harta Karun tidak boleh mati di sini, atau dia tidak akan dapat memberikan penjelasan kepada kuil Guoqing atau bahkan semua pengikut Buddha di dunia. Adik junior Unraging, sudah sampai pada saat seperti ini, tapi kamu masih saja berusaha melindungi orang-orangmu sendiri. Apakah kamu benar-benar akan membuang semua sila ajaran agama Buddha ke belakang kepalamu? Aku lebih baik bertanya apakah patung penindas iblis adalah seni iblis atau bukan, itulah sebabnya kamu menjadi begitu heboh. Seru Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Bukannya aku ingin melindungi keluargaku sendiri. Aku hanya tidak tega melihat darah kakak senior berceceran di Gunung Buddha Besar. Biksu yang tidak marah itu berkata tanpa emosi. Setelah menyaksikan kekuatan Li Qingshan dan gaya pedang jiwa pedang bunga liar, bahkan dia tidak yakin bisa mengalahkan Li Qingshan. Jika mereka benar-benar bertarung, satu serangan mungkin akan menentukan hasil pertempuran. Darah berceceran di seluruh Gunung Buddha Besar. Kata-kata yang berani sekali. Aku ingin melihat bagaimana aku akan berhamburan di seluruh Gunung Buddha Besar. Raja Biksu Tujuh Harta Karun sama sekali mengabaikan peringatan biksu yang tidak marah itu. Demi menyelamatkan mukanya, Seeking bahkan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ia bisa kalah dari Li Qingshan. Kalau mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa Li Qingshan, yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, mampu mengalahkan atau bahkan membunuh Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Biksu yang tidak marah itu mengerutkan kening. Dia benar-benar ceroboh. Namun, ia tidak bisa membiarkannya mati. Ia pada dasarnya terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Chapter 1040. Li Qingshan tersenyum. N kecil mendarat dengan lembut di depan aula besar. Sinar matahari menyinarinya. Ketika dia tersenyum, bahkan bunga-bunga surgawi dan teratai emas pun meredup. Dia tidak menyembunyikan auranya. Lingkungan di sekitarnya tampak diselimuti cahaya Buddha, memiliki pengendalian diri dan disiplin diri dari aliran Vinaya serta kepintaran dan kealamian seorang pengikut Zen. Wan Will menyapa kepala biara Dauntless. Amitabha, Wan Will, kau akhirnya kembali.
Biksu Dauntless menahan kegembiraan di wajahnya dan melantunkan nama Buddha dengan lembut. Dibandingkan dengan murid sekuler seperti Li Qingshan yang begitu nakal hingga hampir jatuh ke jalan setan, Little N adalah bintang harapan sejati bagi biara. Tingkat kultivasinya yang hampir seperti dewa telah membuatnya sangat gembira sekali lagi. Biksu yang tidak marah itu melirik Li Qingshan. Dibandingkan dengan penampilannya yang suka membunuh dan tidak terkendali, Little N yang seperti dewi memang memiliki sikap seorang murid Buddha. Kau satu, Will. Mata Biksu Raja Tujuh Harta Karun berbinar. Ia mencoba mengamati N kecil dengan tatapan kritis, tetapi ia menemukan bahwa ia sama sekali tidak dapat menemukan kesalahan padanya. Meskipun itu hanya jubah biksu putih kebiruan miliknya, kasaya sulamannya tampak pucat jika dibandingkan, tetapi ia tidak dapat merasa cemburu. N kecil mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kau ingin bertanding denganku? Tanya Biksu Raja Tujuh Pusaka. Little N mengangguk lagi. Sikapnya agak tidak sopan, tetapi dia tampak bermartabat dan murah hati, sehingga Biksu Raja Tujuh Harta Karun tidak dapat menunjukkan kemarahan sama sekali. Sebaliknya, dia memuji, aku pernah mendengar namamu yang hebat di kuil Lingguo, tetapi aku tidak pernah menyangka kau telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Kau benar-benar seorang jenius Buddha. Anda terlalu baik, Biksu Raja. Kau ingin bersaing denganku untuk mendapatkan anak ini. Biksu Raja Tujuh Harta Karun menunjuk ke arah Li Qingshan. Untuk biara, N kecil mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan sikap yang tidak menjilat maupun sombong. Amitabha, Biksu Dauntless itu melafalkan nama Buddha, merasakan kepuasan dari lubuk hatinya. Li Qingshan mengerutkan bibirnya dan berpikir dalam hati, orang tua ini, aku telah melakukan begitu banyak perbuatan baik, tetapi kamu malah menutup mata terhadapnya. Kata-kata Little N telah membuatmu begitu bahagia. Tampaknya bahkan para biksu terkemuka dalam agama Buddha pun tidak dapat menghindari tipu daya dari ilusi kecantikan agung ini. Terutama setelah ia memahami kesatuan Buddha dan iblis, dan menemukan hati manusianya, ilusi kecantikan agungnya mencapai alam baru. Terlebih lagi, tampaknya hal itu memiliki efek khusus pada umat Buddha. Biksu Raja Tujuh Harta Karun merenung sejenak, lalu mendesah, lupakan saja, kita berdua adalah pengikut Buddha, aku tidak ingin bertarung denganmu. Li Qingshan tak kuasa menahan diri untuk berkata, hei, aku juga seorang murid Buddha, meski aku seorang murid awam. Raja Biksu Tujuh Harta Karun melirik Li Qingshan. Ia merasa tidak pantas untuk berbicara dengannya. Kemudian ia berkata kepada Little N dengan ramah, dengan kultivasimu, sudah cukup bagimu untuk dianugerahi gelar Raja Biksu. Mengapa kau tidak ikut denganku ke kuil Lingguo di Provinsi Naga untuk dianugerahi gelar itu? Penasihat kekaisaran telah menanyakan tentangmu sebelumnya. Ia pasti akan memberimu rahmat saat ia melihatmu. Penasihat kekaisaran juga mengenalku. Tanya Little N. Ya, dan dia bahkan sangat memujiku. Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Kakak senior Tujuh Harta Karun, kamu tidak harus pergi ke kuil Lingguo untuk mendapatkan gelar Raja Biksu, kan? Biksu Dauntless segera berdiri untuk menolak. Dia merasakan bahaya yang sangat besar. Ada pepatah yang mengatakan, percuma jadi biksu kalau nggak ke kerajaan Lingguo. Dianugerahi gelar itu cuma masalah kecil. Yang penting wawasannya diperluas. Setelah melihat Little N, Raja Biksu Tujuh Harta Karun mengubah target perjalanannya kali ini. Membela si King hanyalah masalah kecil. Merekrut murid berbakat untuk kuil Lingguo adalah hal yang terpenting. Alasan mengapa kuil Lingguo dapat menjadi kuil terhebat di dunia bukan hanya karena dukungan dari kekaisaran Xia besar saja. Sebaliknya, kuil ini telah menyerap bakat-bakat dari seluruh 9 provinsi dan terus-menerus memelihara fondasinya. Akan ada saatnya kekaisaran Xia besar akan memudar, tetapi kuil Lingguo dapat terus bertahan untuk generasi-generasi mendatang. Banyak talenta yang diserap kuil Lingguo adalah murid-murid luar biasa dari kuil dan sekte lain. Akan tetapi, mereka tidak akan pernah memaksakan diri masuk, juga tidak perlu memaksakan diri masuk, karena semua murid Buddha memiliki kebiasaan bepergian ke seluruh dunia untuk memperluas wawasan dan menempa pikiran mereka. Sebagai tanah suci agama Buddha, kuil Lingguo sering menjadi pilihan pertama mereka. Banyak biksu yang mengunjungi kuil Lingguo. Selama mereka menunjukkan kekuatan atau potensi yang cukup, mereka akan menerima perlakuan khusus, dan sumber daya yang mereka terima akan lebih besar daripada yang mereka terima dari sekte asal mereka. Sebagian besar biksu ini tinggal di sana. Meskipun mereka tidak berasal dari kuil Lingguo, mereka tidak berbeda dengan biksu kuil Lingguo. Seiring berjalannya waktu, kuil Lingguo menjadi semakin kuat, dan dapat menyerap kekuatan orang lain, menerima pemikiran dari berbagai aliran pemikiran. Bahkan jika banyak biksu tidak dapat menerima perlakuan khusus, mereka masih bersedia tinggal di sana untuk berkultivasi, meningkatkan kultivasi mereka melalui komunikasi yang konstan. Meskipun kuil dan sekte lain telah kehilangan pengikut, mereka hanya bisa menderita dalam diam, karena ini adalah seperangkat aturan yang telah ada sejak berdirinya agama Buddha. Ini sangat bermanfaat bagi seluruh agama Buddha, dan biara Chan dari Deva Naga tidak berbeda dengan Provinsi Hijau. One Will baru saja kembali dari Provinsi Mist. Dia tidak perlu pergi ke Provinsi Naga untuk memperluas wawasannya. Wajah Biksu Dauntless langsung berubah muram, dan suaranya menjadi dingin dan tegas. Provinsi Mist adalah tanah yang liar. Sekte-sekte jahat merajalela, dan para pembudidaya setan mengamuk. Bagaimana bisa disebut dalam satu nafas dengan Provinsi Naga dan kuil Lingguo? Biksu Raja Tujuh Harta Karun menjawab dengan sebuah pertanyaan. Menurut pendapat saudara senior Tujuh Harta Karun, bahkan biara Chan milik Deva Naga dari Provinsi Hijau tidak ada yang mendekati kuil Lingguo. Kata Biksu Dauntless dengan dingin. Aku tidak pernah mengatakan hal itu, kata Biksu Raja Tujuh Harta Karun, tetapi ekspresinya bahkan lebih meyakinkan daripada kata-katanya. Jangan pergi terlalu jauh, Tujuh Harta Karun. Ini adalah biara Chan milik Deva Naga, bukan kuil Lingguo. Biksu Dauntless marah, tetapi sebenarnya dia agak bersalah.
N kecil tidak tumbuh di biara Chan milik Devanaga, jadi temperamennya yang luar biasa sangat sulit dipahami. Dia tampaknya tidak memiliki banyak kesetiaan terhadap sekte tersebut, hanya pengejaran yang gigih terhadap Dharma Buddha yang utama. Pergi ke kuil Guoqing memang pilihan terbaik, apalagi fakta bahwa penasihat kekaisaran menyukainya. Jika dia benar-benar setuju untuk pergi ke kuil Lingguo untuk berkultivasi, itu bahkan tidak akan dianggap pengkhianatan. Apa? Apakah kau ingin darahku berceceran di Gunung Buddha Agung juga, adik junior? Biksu Raja Tujuh Harta Karun tersenyum. Saat Biksu Dauntless dan Biksu Raja Tujuh Harta Karun saling berhadapan mengenai apakah Little N akan tinggal atau pergi, Li Qingshan tiba-tiba merasa dirinya tidak relevan lagi. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahu. Apakah ini ada hubungannya denganku? N kecil datang ke sampingnya tanpa suara dan memegang tangannya dengan lembut. Tidak apa-apa. Gadis kecil, kau benar-benar tahu cara mencuri perhatian. Kau pada dasarnya adalah kutukan bagi para biksu. Li Qingshan mengusap kepalanya dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Raja Biksu Tujuh Harta Karun melotot ke arahnya. Kutukan bagi para pendeta, mengerikan sekali. N kecil menjulurkan lidahnya dan berkata kepada Biksu Raja Tujuh Harta Karun, Guru, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi maafkan hamba karena tidak dapat pergi ke Provinsi Naga untuk saat ini. Biksu Dauntless itu mendesah dalam hati. Beberapa hal ternyata tidak berubah. Dulu dia tidak dapat menghentikannya pergi ke Provinsi Mist, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan menggunakan metode ini untuk membuatnya tetap tinggal di biara Chan milik Devanaga. Baiklah kalau begitu, Biksu Raja Tujuh Harta Karun menghela napas. Tiba-tiba, dia menatap Li Qingshan lagi. Apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Terserah kamu. Setelah apa yang telah terjadi, terutama setelah melihat Little N, emosinya telah membaik. Dia tidak lagi memiliki banyak niat membunuh. Kalau begitu, seranglah aku. Biksu Raja Tujuh Pusaka mengayunkan tongkatnya. Tuan Tujuh Harta Karun, saya rasa sebaiknya Anda biarkan saya merasakan apa yang mampu Anda lakukan. Minggir, aku bilang aku tidak ingin berselisih denganmu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.